Disinilah Nisa itu bisa melihat jelas dua orang laki-laki itu tubuhnya ini gosong, termasuk wajahnya. Dan yang membuat Nisa itu takut, jadi di bagian kepala itu terlihat gosong dan hampir terlihat tengkoraknya. Nah, pada suatu ketika ada rombongan jenazah lagi yang datang. Kali ini ada yang beda, karena jenazah ini ditutup dengan peti warna hitam polos dan semua rata-rata pengantar jenazah ini nangis secara histeris. Dan setelah si perempuan ini mendekat, Nisa itu semakin dengan jelas mendengar suara tangisan perempuan ini. Tiba-tiba, gak lama kemudian, sosok perempuan ini menjerit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Nisa, yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, teman-teman, kami akan membagikan sebuah kisah yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Nisa. Nisa ini asalnya dari Surabaya. Dia cerita tentang pengalaman yang pernah dia alami di waktu kecil, di mana waktu itu Nisa ini pernah tinggal di sebuah rumah yang bangunannya ini terbuat dari kayu dan rumah ini terletak persis di samping kuburan. Nah, kejadian ini pernah terjadi di Surabaya di sekitaran tahun 80-an. Jadi gimana ceritanya Nisa dan keluarga ini bisa tinggal persis di samping kuburan? Nah, awalnya Nisa ini cerita bahwa keluarganya itu dulu bisa dikatakan keluarga yang kurang mampu. Jadi ibunya Nisa pada saat Nisa ini masih dalam kandungan, ibunya itu sudah punya 4 orang anak yang semuanya tinggal di rumah yang ukurannya ini hanya sekitar 6 kali 5 meter. Rumah ini adalah rumah kontrakan dan kontrakan ini dimiliki oleh seorang kaya bernama Bu Siti. Nah, pada satu ketika, pas waktu ibunya ini mau melahirkan, Bu Siti itu datang. Bu Siti intinya bilang ke ibunya Nisa, "Mbak, kalau nanti anakmu ini lahir, Mbok ya kasihkan aku, biar aku yang merawat." Terus nggak lama setelah itu, Bu Siti ini ngomong lagi, "Nanti kalau anak ini aku yang rawat, kamu nanti tak kasih rumah. Aku ada rumah di sebelah barat sana, rumahnya cukup besar, nanti tak kasih tahu, rumah ini kamu tempati sama keluargamu." Nah, mendengar permintaan dari Bu Siti, ibunya Nisa waktu itu belum ngasih jawaban apapun, beliau hanya diam. Dan pada saat bapaknya Nisa ini pulang, mulailah dibicarakan hal ini. Dan singkat ceritanya, setelah melalui berbagai pertimbangan, ibunya Nisa dan juga bapaknya Nisa ini setuju nantinya ketika Nisa ini lahir, dia akan diserahkan ke Bu Siti untuk dirawat Bu Siti. Nah, pada hari kelahiran ini tiba, pada waktu itu ibu Nisa ini nggak dibantu oleh dukun atau bidan. Beliau melahirkan sendiri di rumah. Mungkin karena waktu itu beliau sudah terbiasa melahirkan sendiri. Jadi pas waktu Nisa ini lahir,
ibunya Nisa itu cerita bahwa kondisi bayinya Nisa itu badannya pucat membiru dan dia ini nggak bisa nangis. Jadi di situ muncul kekhawatiran dari ibunya Nisa, ya Allah, anak ini nggak akan panjang usianya. Karena waktu itu benar-benar kondisinya memprihatinkan. Dari situlah dalam keadaan panik ini ibunya Nisa itu sempat bersumpah, atau bisa dikatakan beliau bernazar waktu itu. Beliau bilang, ya Allah, kalau memang anak ini nanti bisa sembuh, aku janji, aku bersumpah akan merawat anak ini semaksimal mungkin. Aku nggak akan menyerahkan anak ini ke orang lain. Nah, setelah itu ternyata nggak sampai 10 menit kemudian, bayi ini langsung nangis, dan badan bayi yang tadinya itu pucat biru, ini tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Akhirnya dari situlah ibunya Nisa ini lega. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Dan 2 hari kemudian Bu Siti ini datang. Pas Bu Siti datang ngelihat bayi Nisa, beliau itu senang. Karena bayi Nisa ini kulitnya itu putih, bersih. Beliau senang banget. Dan pada saat yang bersamaan, ibunya Nisa pun ngomong ke Bu Siti, Bu Siti, saya minta maaf ya Bu. Diceritakanlah kronologi kejadiannya pada saat bayi ini keadaannya pucat membiru. Dan pada saat itu ibunya Nisa bilang, mohon maaf saya nggak bisa menyerahkan anak ini ke Bu Siti. Mohon maaf sekali. Saya sudah berjanji akan merawat anak ini semaksimal mungkin. Nah, mendengar jawaban dari ibunya Nisa, Bu Siti tentu waktu itu jengkel. Beliau sempat marah, dan pada saat itu juga Bu Siti itu langsung ngusir keluarganya Nisa. Jadi setelah diusir oleh Bu Siti ini, ibunya Nisa itu minta tenggat waktu supaya dia bisa mencari rumah baru atau cari rumah kontrakan baru. Akhirnya setelah disetujui oleh Bu Siti, mulailah bapaknya Nisa ini cari-cari rumah kontrakan baru. Dan ternyata dari situ beliau itu dapat info, ada tanah. Tanah ini lokasinya ada persis di samping pemakaman. Nah, tanah ini sebenarnya sewanya murah. Disinilah akhirnya bapaknya Nisa itu membangun rumah persis di atas tanah tersebut. Rumah ini dibangun secara sederhana, dibangun dari bahan-bahan kayu. Dan setelah rumah ini siap ditempati, akhirnya keluarganya Nisa ini pun pindah menuju ke rumah ini. Dan disinilah untuk pertama kalinya keluarganya Nisa ini tinggal di rumah tersebut yang lokasinya persis di samping kuburan. Singkat cerita, akhirnya Nisa ini beranjak dewasa. Waktu itu dia usianya 6 tahun, dan hal ini terjadi di sekitaran tahun 80-an. Jadi keluarga Nisa ini tinggal sendirian di sana. Di samping itu nggak ada rumah lagi, dan mereka nggak punya tetangga. Dan di samping sebelah kiri adalah pemakaman. Jadi di depan persis, di seberang itu ada bengkel yang terbengkalai. Jadi suasananya kalau malam itu sudah jelas sepi. Nah, pada satu malam, Nisa ini duduk-duduk di rumah. Karena dia nggak punya teman, tiba-tiba dia dengar ada suara gamelan. Suara gamelan ini awalnya samar-samar, terus dia mendengar suaranya tiba-tiba menjadi semakin kencang. Nah, dia itu menikmati alunan gamelan ini. Dan bahkan waktu itu Nisa ini sempat agak menggoyangkan badannya. Karena dia merasa tertarik dengan suara gamelan ini, dia pun keluar dari rumah. Nah, begitu dia keluar dari rumah, dia melihat ada rombongan anak-anak kecil yang rata-rata ini seusianya. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, anak-anak ini yang waktu itu ada sekitar 20-an, mereka ini semua joget-joget. Kayak seolah-olah mereka ini menikmati alunan gamelan itu. Dan di depan persis ini ada seorang laki-laki. Beliau itu memakai pakaian khas seperti bangsawan Jawa. Dan dia itu nenteng kuda. Dia membawa kuda, talinya ini ditarik, kuda ini ukurannya besar, warnanya hitam. Dan di bagian pelana itu terdapat banyak sekali bordiran-bordiran semacam benang-benang emas. Jadi kuda ini dihias sedemikian rupa sehingga terlihat sekali kalau kuda ini terlihat mewah. Nah, si orang ini sambil membawa kuda, dan Nisa itu semakin mendengar jelas suara alunan gamelan ini. Ditambah lagi banyak sekali anak-anak yang mengikuti di belakang, dan mereka semua ini joget-joget semua. Melihat hal ini, Nisa itu tertarik. Dia pun sambil senyum kecil, dia menghampiri rombongan anak-anak ini. Jadi terlihat waktu itu si seorang bangsawan itu berhenti sambil menunggu kehadirannya Nisa.
Jadi waktu itu Nisa pun jalan sambil ikut-ikutan goyang, karena semua anak-anak ini rata-rata mereka semua joget-joget. Jadi waktu dia ini berjalan mendekat ke arah anak-anak itu, tiba-tiba ibunya itu datang sambil teriak, "Dok, Dok." Akhirnya Nisa ini digendong, langsung dibawa masuk ke rumah. Nah, karena ibunya gendong seperti itu, Nisa ini nggak terima. Bu, aku mau main sama teman-teman, Nah, ibunya ini tetap nggak menggubris kata-katanya Nisa. Ibunya langsung ngasih minum, dan setelah itu Nisa ini ditidurkan. Barulah keesokan paginya, Nisa tanya lagi, "Ibu kenapa kok ngelarang Nisa bermain? Nisa ini kan nggak punya teman. Kemarin teman-temannya Nisa ini datang." Disinilah ibunya bilang, "Dok, ibu nggak mau kamu dibawa sama hantu berkuda." Nah, waktu itu dia nggak seberapa paham maksud kata-kata dari ibunya. Karena yang ada dalam pandangan Nisa, dia ini ngelihat ada rombongan anak-anak. Dia nggak berpikir jauh itu bahwa yang dilihat ini adalah rombongan hantu. Nah, setelah kejadian itu, ada lagi kejadian-kejadian yang di luar nalar, yang waktu itu masih dianggap hal ini wajar oleh Nisa, karena dia masih anak-anak waktu itu. Nah, pada satu kejadian, malam itu Nisa ini tidur. Karena ranjang ibunya itu ukurannya cukup besar, jadi semua saudara-saudara Nisa ini tidur di sana, kepalanya menghadap ke arah utara, dan pandangan mereka ini menghadap ke arah selatan, artinya menghadap langsung ke arah pemakaman tersebut. Jadi hanya dibatasi oleh tembok. Nah, pas waktu dia ini tidur, tiba-tiba di tengah malam itu dia kebangun. Anehnya pas waktu Nisa ini kebangun, dia bisa langsung melihat ke arah makam. Jadi nggak ada pembatas dinding itu. Dia melihat ke arah makam, awalnya dia takut. Tiba-tiba dia ngelihat ada 2 orang laki-laki. Nah, 2 orang laki-laki ini kayak seperti mau mencuri sesuatu. Dan pada saat yang bersamaan, dia noleh ke arah Nisa. Disinilah Nisa itu bisa melihat jelas 2 orang laki-laki itu tubuhnya ini gosong, termasuk wajahnya. Dan yang membuat Nisa itu takut, jadi di bagian kepala itu terlihat gosong dan hampir terlihat tengkoraknya. Nah, si 2 orang ini tiba-tiba langsung masuk ke arah dapurnya Nisa. Anehnya mereka ini ngambil barang-barang yang nggak penting. Yang diambil itu barang-barang atau peralatan rumah tangga. Dan terakhir, si maling ini ngambil sepeda bapaknya Nisa. Nah, mengetahui hal ini Nisa langsung teriak-teriak, Bu, ada maling, Bu, ada maling." Ibunya langsung bangun menghampiri Nisa, "Mana ada maling?" "Itu, Bu, ngambil sepeda jengkinya Bapak." Dan mengetahui hal ini, ibunya langsung lari ke belakang, dilihat ternyata sepeda jengki bapaknya masih ada di sana. Barang-barang yang ada di dapur ini nggak ada yang hilang sama sekali. Jadi artinya, ibunya ini menuduh Nisa bahwa Nisa ini bohong. "Kamu itu ngelihat apa? Oh, nggak ada apa-apa kok." Nisa masih tetap bersikeras bahwa dia baru melihat ada maling yang masuk dan wajahnya itu gosong, terlihat tengkoraknya. Ibunya tentu nggak percaya dan akhirnya ibunya pun mengabaikan cerita dari Nisa ini. Nah, singkat cerita, beberapa bulan setelah itu di samping rumah Nisa ini dibangun rumah baru. Nisa pun akhirnya punya tetangga dan kebetulan tetangga ini punya banyak anak. Beliau bernama Pak Slamet. Jadi Pak Slamet ini punya banyak anak dan Nisa senang waktu itu karena dia akhirnya punya tetangga dan punya banyak teman. Sejak dari situlah mereka sering bermain bareng. Nah, di masa-masa itu yang punya televisi ini jarang. Dan kebetulan ibunya Nisa waktu itu punya televisi. Nah, ada tayangan favorit dari ibunya Nisa yaitu tayangan ludruk. Ludruk ini tayang di malam hari di satu stasiun yang waktu itu TVRI. Dan waktu ludruk ini tayang, ibunya Nisa ini manggil Nisa, Duk, panggilin Bu Slamet, ini loh acara favoritnya tayang, coba kamu panggil." Dan Nisa dengan biasa dia keluar rumah menuju ke rumahnya Bu Slamet. Dan pas waktu masuk ke rumah Bu Slamet, dia kaget karena melihat 1 orang laki-laki. Dan dia ini nggak tahu laki-laki ini siapa. Sosok laki-laki ini dia pakai kemeja putih, pakai jas putih, dan pakai celana panjang dan bersepatu. Tapi anehnya, ketika Nisa ini lihat ke atas, raut wajah dari laki-laki ini hitam gosong. Dan dari situlah, Nisa itu agak takut. Dia itu tiba-tiba bilang, si laki-laki ini tiba-tiba ngomong ke Nisa,
ayo ikut aku nak. Dia ini keluar. Nah, yang membuat Nisa itu agak ngerasa ganjil, si laki-laki ini ngajak Nisa keluar. Ayo nak, ikut saya. Nah, pas waktu si laki-laki ini ngajak Nisa keluar, anehnya lagi, tangan si laki-laki ini di atas kepala. Dan dia itu nggak jalan seperti manusia normal, tapi dia loncat. Nah, sebelum dia loncat, dia itu agak jongkok, terus loncat. Nah, itulah yang dilakukan. Nisa ini ngikuti dari belakang. Dia penasaran, dia mau dibawa kemana sama laki-laki ini. Diperhatikan terus cara jalan dari laki-laki ini seperti itu terus. Dia loncat sambil tangannya itu ada di atas. Sama seperti itu terus sampai dia ini dibawa di tengah-tengah kuburan. Dari situlah akhirnya Nisa sadar dia sudah ada di tengah-tengah pemakaman. Di situ dia noleh sambil ketakutan dan dia manggil-manggil ibunya, "Bu, ibu." Nisa itu sambil lari, dia berusaha keluar dari kuburan itu menuju ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, ibunya kaget, "Loh, kamu kenapa, Nduk? Wajahmu kok pucat kayak gitu?" Terus Nisa ini bilang dengan polosnya, "Nisa baru diajak hantu, Bu, di tengah kuburan. Wes ayo masuk." Begitu dia diajak masuk, nah wajah Nisa ini langsung dibasuh air dan ibunya itu ngasih minum. Setelah itu Nisa ini pun ditidurkan. Nah, beberapa hari setelah itu, Nisa ini takut keluar dari rumah. Dia takut ketemu hal-hal aneh dan ketemu makhluk-makhluk aneh. Gak lama setelah itu, beberapa hari kemudian, ada rombongan jenazah ini yang datang mengantarkan jenazah seorang bayi. Nah, setiap kali ada orang yang meninggal atau ada rombongan jenazah, ini selalu melewati persis di depan rumah Nisa. Untuk menuju ke kuburan itu memang akses jalannya lewat itu. Nah, waktu itu Nisa ini tahu dari ibunya bahwa jenazah yang baru diantar ke pemakaman ini adalah jenazahnya bayi. Setelah bayi ini dimakamkan, rombongan jenazah ini pun pulang. Ternyata malam harinya, Nisa itu dengar ada suara tangisan bayi. Nah, dia itu sudah takut karena dia tahu bahwa yang tadi dimakamkan ini adalah bayi usianya 2 tahun. Suara bayi ini tangisannya keras banget, kencang banget, dan suara bayi ini nggak berhenti-berhenti nangis. Hal itu terjadi sampai semalaman. Dan begitu ada adzan masjid, barulah bayi ini diam. Nggak ada lagi suara tangisan bayi. Keesokan harinya Nisa cerita ke ibunya. Ternyata ibunya nggak mendengar suara tangisan bayi. Jadi Nisa pun sadar bahwa malam itu yang mendengar tangisan bayi ini cuma Nisa sendirian, yang lain nggak mendengar suara tangisan bayi ini. Jadi sejak mulai saat itu dia ini sudah biasa diganggu. Dia sudah biasa dengar ada suara-suara aneh dari kuburan. Entah itu suara tangisan bayi, entah itu suara tangisan perempuan. Dia sudah membiasakan diri. Nah, pada suatu ketika ada rombongan jenazah lagi yang datang. Kali ini ada yang beda. Karena jenazah ini ditutup dengan peti warna hitam polos dan semua rata-rata pengantar jenazah ini nangis secara histeris. Mereka semua rombongannya ini banyak datang langsung mengantarkan jenazah ini dan setelah dimakamkan pengantar jenazah ini pun pulang. Nah, Nisa ini dapat info dari ibunya bahwa pengantar jenazah atau orang-orang yang datang ini adalah rombongan pengantar jenazah dari korban pesawat yang jatuh pada saat penerbangan Surabaya ke Medan. Jadi beritanya adalah seluruh penumpang yang ada di pesawat ini semuanya meninggal. Ada sekitar 200-an lebih penumpang yang meninggal dan ini adalah salah satu korbannya. Nah, ternyata malam harinya dia juga mengalami kejadian ganjil. Nisa ini dengar ada suara tangisan perempuan. Karena dia sudah tahu dan sudah sering ada gangguan-gangguan semacam itu. Pas waktu Nisa ini mendengar ada suara perempuan yang nangis, dia tutuplah telinganya dengan bantal. Tapi suara ini gak juga berhenti. Dan pada satu ketika, pada satu malam, sekitar jam 12:30 dini hari, dia dengar suara tangisan perempuan ini kayak mendekat. Dan Nisa itu dengar ada suara langkah kakinya. Jadi terlihat sekali kalau suara perempuan ini atau sosok perempuan ini mendekat ke arah rumahnya Nisa. Dan setelah si perempuan ini mendekat, Nisa itu semakin dengan jelas mendengar suara tangisan perempuan ini. Tiba-tiba, gak lama kemudian, sosok perempuan ini menjerit. Dan hal inilah yang membuat Nisa itu nangis histeris karena dia ketakutan.
Nah, barulah pagi harinya dia cerita ke ibunya. Dan setelah kejadian itu, akhirnya setiap kali tidur, Nisa ini ditemenin oleh ibunya. Nah, sampai pada suatu ketika, ada acara layar tancap di sana. Kebiasaan keluarga Nisa ini, kalau ada layar tancap, mereka selalu nonton rame-rame. Tapi malam itu, Nisa ini ogah-ogahan. Dia malas keluar, dia pengen ada di rumah sendirian. Nah, malam itu pas semua orang ini keluar nonton layar tancap, termasuk keluarga dari Bu Slamet, Nisa sendirian di rumah. Tiba-tiba ada yang datang. Dia tanya, siapa itu? Tapi nggak ada jawaban. Terus tiba-tiba ada yang buka pintu. Ternyata Nisa ini ngelihat ada sosok laki-laki yang persis seperti kakak laki-lakinya. Nah, Nisa panggil, "Loh, Kak, kok sudah pulang, Kak?" Tapi si kakaknya ini diam. Dia langsung buka lemari dan kayak seolah-olah dia ini bongkar baju dan ngambil satu baju. Begitu dia nemu satu baju, si sosok laki-laki ini ngelihat baju ini. Baju itu dibolak-balik dan gak lama kemudian baju ini dikembalikan lagi. Terus dia keluar. Dipanggil lagi, "Loh, kakak mau kemana, Kak?" Nisa manggil lagi. Si laki-laki ini diem. Lah, Nisa penasaran. Dia buka lemari, loh, kok bajunya masih ada? "Loh, Kak, kamu tadi ngambil baju, kok bajunya masih ada di sini?" Terus dia keluar. Ternyata pas dia keluar, ini dia nggak melihat apapun. Suasana di luar itu sepi. Dan bahkan rumah ini masih dalam keadaan terkunci. Dari situlah Nisa ini sudah merasa ada yang ganjil. Nah, setelah semua keluarga ini pulang dari nonton layar tancap itu, Nisa cerita ke ibunya. Ibunya pun ngomong ke Nisa, "Loh, kamu kan tahu masmu itu kerja di luar kota, mana mungkin masmu ini pulang." Lah, barulah beberapa hari kemudian, kakaknya Nisa yang laki-laki ini pulang. Nisa tanya, "Mas, kapan itu loh ada laki-laki yang datang? Dia itu kayak kamu, tak kira kamu." Terus dia buka-buka lemari, dia ambil baju, dia ngelihat baju ini. Terus Nisa bilang ke kakaknya, "Kan ini bukan bajumu, Mas, ini bajunya siapa?" Barulah si kakaknya Nisa ini cerita, ternyata baju ini adalah baju sahabatnya yang sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Nah, cerita inilah teman-teman yang diceritakan oleh Nisa kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian, dan lebih-lebih bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran dari cerita ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.